Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Gelsi Anggra Monita. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Baiklah, sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang dimana yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Maksudnya, sistem endokrin adalah sistem yang mengontrol kelenjar tanpa saluran, yaitu yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Selanjutnya kita bisa lihat sendiri, yaitu gambar pada sistem endokrin. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut dengan hormon yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah dan sel-sel kelenjar. Oleh sebab itu, kelenjar endokrin dikenal sebagai kelenjar buntu atau tanpa duktus. Berbeda dengan kelenjar endokrin seperti kelenjar salipa yang menyekresi produknya ke dalam suatu duktus atau saluran. Kemudian, kelenjar endokrin biasanya menyeleksi lebih dari satu hormon, kecuali kelenjar paratiroid, sehingga dalam tubuh manusia telah dapat diidentifikasi sekitar 40-50 jenis hormon. Kemudian kita masuk kepada fungsi kelenjar endokrin, yang dimana yang pertamanya yaitu mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Kemudian yang kedua ada merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Dan yang ketiga merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan juga air. Selanjutnya ini ada gambar, yaitu ini adalah gambar kelenjar endokrin, di mana kita akan bahas satu persatu, yaitu dimulai dari kelenjar hipofise. Kita mulai ya. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofis. Kelenjar hipofis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak, di mana kelenjar ini diikuti oleh badan neural ke kiasma optik di dasar otak. Kelenjar ini sangat penting. Kira-kira kenapa ya kelenjar ini sangat penting? Karena kelenjar ini penting yaitu merupakan pengantar kegiatan hormon dan mempengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Kelenjar hipofis memiliki dua lobus. Yang pertama, lobus pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior adalah berasal dari dua tulang rawan atau kantong Rache, yaitu yang menempel pada jaringan otak lobus anterior. Lobus hipofis menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai pengendali produksi dari semua organ lainnya. Di mana hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofis ini atau kelenjar lobus anterior adalah yang pertama ada hormon somatotropik atau growth hormone. Kemudian yang kedua ada hormon tirotropik atau thyroid stimulating hormone. Kemudian yang ketiga ada hormon adrenochrotropik yaitu atau ACTH. Kemudian ada hormon gonadotropin. Kemudian ada hormon leukotriense atau LTH. Kemudian ada juga yang terakhir melanosit atau stimulating hormone MSH. Kemudian juga lanjut ke lobus posterior. Lobus posterior berasal dari evagenasi atau penjualan dasar ventrikel otak ketiga. Lobus posterior ini menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama,
hormon vasopressin atau hormon antidiuretik atau ADH. Kemudian ada hormon oksitosin. Hormon ini berperan dalam mengeluarkan susu. Kemudian kita lanjut yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yaitu terletak di bagian bawah dan melekat pada tulang laring, yaitu di sebelah kanannya dan di depan trakea. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, yang saling berhubungan. Masing-masing lobus ini memiliki ketebalan 2 cm dan panjangnya 4 cm dan lebar 2,5 cm. Kelenjar tiroid mensekresikan dua macam hormon utama, yaitu yang pertama ada hormon tiroksin disebut dengan T4 dan ada hormon triodotrionin atau T3. Yodium merupakan bahan utama yang dibutuhkan dalam pembentukan hormon tiroid. Fungsi dari hormon tiroid yaitu dimana salah satunya adalah menambah sintesis asam ribose, RNA, dan protein. Kemudian kita lanjut ya. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan para hormon atau hormon paratiroxin. Kelenjar paratiroid adalah magnesium. Fungsi kelenjar paratiroid adalah mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubules dari kalsium dan sekresi fosfor. Dan fungsi yang keduanya adalah mempercepat absorpsi kalsium dan intestium. Dan yang terakhir adalah memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit, meskipun terdapat paries-paries yang luas. Kemudian kita lanjut kepada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di bagian dalam ventriculus yang warna merah seperti sebuah kamera. Kelenjar ini hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun. Pada bayi yang baru lahir atau sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah pada masa remaja dari 30-40 gram, kemudian berkerut lagi. Salah satu fungsi dari kelenjar timus ini adalah sebagai sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Nah, kemudian kita lanjut lagi kepada kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini yaitu atau adrenalis memiliki bentuk kapler dan terdapat pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol disebut korteks, serta bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin atau norepinefrin. Bagian korteks yang menghasilkan hormon-hormon dikategorikan sebagai hormon steroid. Sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Yang pertama ada korteks adrenal, yang kedua ada medula. Kemudian kita lanjut kelenjar pinealis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel berbentuk kecil merah seperti kamera. Kelenjar ini terletak di dekat konfus. Fungsinya yaitu belum diketahui dengan jelas. Namun kelenjar ini menghasilkan melatonin yang memiliki efek inhibisi atau penghambatan terhadap pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin dan melanosit di kulit. Kemudian kita lanjut kepada kelenjar pankreas. Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak di retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrate immobani 1 dan 2. Di dalam kelenjar ini, pankreas terdapat area yang dikenal sebagai pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan glukagon dan insulin yang masing-masing berasal dari alfa dan sel beta. Terakhir ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi, meliputi dari testis pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin testis menghasilkan hormon androgen
adrenogen, progesteron, dan sel telur. Pada masa pubertas, sifat gonadotrofin FSH dan LH yang merangsang perkembangan produksi kelenjar gonad. Testis menghasilkan beberapa hormon seks pria yang dinamakan androgen. Salah satunya hormon yang paling kuat dan bertanggung jawab kepada efek hormon pria secara keseluruhan adalah hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi menentukan sifat kejantanan seperti jenggot, kuis, jakun, dan lain sebagainya. Pada wanita, kelenjar kelamin menghasilkan estrogen dan progesteron dan sel telur. Hormon ini mempengaruhi pekerjaan uterus dan memberi sifat feminin, seperti pinggul yang besar, bahu yang sempit, dan lain sebagainya. Ketika hamil, estrogen diproduksi oleh plasenta. Kemudian kita lanjut ke dalam klasifikasi hormon, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada hormon steroid, yang kedua ada hormon protein, peptida dan monoyanin. Kemudian ada glikoprotein dan gonadotropin. Kemudian yang keempat ada polipeptida, somatotrofik. Yang kelima ada sitokin. Dan yang terakhir ada hormon peptida kecil. Ini yang terakhir loh, kita bawa santai aja ya, agar kita tetap lebih fokus. Kita lanjut ya dengan secara pelan-pelan. Kemudian ada hormon sistem produksi, di mana hormon yang mempengaruhi sistem produksi adalah yang pertama ada thyroid stimulating hormone atau disebut dengan TSH. Target kelenjar tiroid menstimulasi sintesi dan mengeluarkan hormon tiroid. Kemudian ada adrenokrotopic hormone. Targetnya adalah kulit luar adrenal. Itu menstimulasi sekresi glukortikoid. Kemudian ada prolaktin atau PRL. Targetnya adalah organ yang kelenjar susu untuk merangsang kelenjar susu agar menghasilkan susu. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH. Targetnya adalah ovarium dan testis. Dan yang terakhir adalah luteinizing hormone, disebut dengan LH, yaitu pematangan folikel, mendorong ovulasi dan merangsang keluarnya luteum untuk mensekresi estrogen dan progesteron. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pembahasan sistem hormon. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya guys. Saya mengucapkan terima kasih atas telah menonton video saya, dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di channel berikutnya lagi. Bye bye.